Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan presentasikan media pembelajaran fikih. Perkenalkan, nama saya Baharudin Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang alat-alat bersuci untuk kelas 1 MTS. Macam-macam alat bersuci. Pada materi ini kita akan bahas 2 kompetensi dasar, diantaranya menghayati anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Kemudian yang kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Tujuan dari pembelajaran adalah menunjukkan keimanan terhadap sifat-sifat Rahman, Zat yang Maha Pengasih, dan Rahim, Zat yang Maha Penyayang bagi manusia dan ekosistem lainnya. Kemudian membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, ditinjau dari pembagiannya. Kemudian menentukan berdasarkan penilaian tentang jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, ditinjau dari kedudukan hukumnya. Air, tidak semua air digunakan untuk bersuci. Air dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu pertama, air suci yang mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, disebut dengan air mustakmal. Yang ketiga, air mutanajis atau air yang terkena najis. Keempat, air suci mensucikan tapi makruh penggunaannya atau disebut dengan air musyammas. Air suci mensucikan atau disebut dengan air mutlak, yaitu air murni dan tidak bercampur dengan apapun atau disebut air mutlak. Terbagi menjadi 7, diantaranya pertama air hujan, kedua air sumber atau mata air, ketiga air sumur, keempat air sungai, kelima air laut, keenam air embun, dan yang ketujuh air es atau air salju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa tohuru ma'uhu wa ahillu maitatuhu. Artinya air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Air suci tapi tidak mensucikan atau air mustakmal, yaitu air suci namun tidak digunakan untuk bersuci. Jenis air ini adalah sebagai berikut. Pertama, air suci bercampur dengan benda-benda yang suci sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, warna, rasa, dan bau. Contoh, air kopi, air teh, dan lain-lain. Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kullah dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Kemudian air suci dari tumbuhan maupun buah-buahan, contoh air kelapa dan lain-lain. Air mutanajis adalah air yang volume yang sedikit dan terbatas yang terkena benda-benda najis. Hukum menggunakan air yang mutanajis dapat dikategori menjadi 2 bagian. Pertama, air suci dan mensucikan dalam jumlah sedikit volumenya. Yang terkena najis maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis ataupun hadas. Air suci dalam jumlah yang lebih dari 2 kula yang terkena najis yang tidak berubah salah satu dari ketiga sifat-sifatnya, maka hukumnya adalah tidak najis sehingga dapat dipergunakan membersihkan najis dan hadas. Kemudian air suci tapi makruh penggunaannya adalah air yang suci juga dapat mensucikan namun makruh hukumnya. Air musyammas atau air yang dipanaskan pada sinar matahari yang berada pada wadah besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, kecuali wadah emas dan perak. Dimakruhkan sebab air yang dipanaskan dengan sinar matahari dapat menimbulkan penyakit. Demikian materi pada kesempatan ini. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.